Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Melinda Sari akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang saya buat yang berjudul Perkembangan Perpajakan Indonesia. Nah, sebelumnya kita itu harus tahu dulu apa itu pajak. Jadi pajak ini merupakan pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan karena adanya pelanggaran, akan tetapi wajib karena sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu ada sejarah pajak. Jadi rakyat Indonesia ini sudah mengenal pajak jauh sebelum adanya penjajahan. Akan tetapi pada saat penjajahan sifatnya itu jauh lebih memaksa. Seperti saat kedudukan Belanda, yaitu ada salah satu badannya VOC, di mana dia memungut pajak rumah dan juga pajak kepada kepala pedagang Tiongkok maupun pedagang asing lainnya. Akan tetapi dia tidak memungut pajak di daerah kekuasaannya. Selanjutnya itu ada kedudukan Inggris yang dipimpin oleh Danells, di mana dia mengenalkan sistem Land Rent Sale, yaitu sistem pajak sewa tanah masyarakat terhadap kolonial. Hal ini kita kenal sampai saat ini, yaitu pengenaan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang perkembangan pajak di Indonesia. Pajak ini sudah ada saat masa India Timur, di mana pada saat ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase India Timur dan juga fase tanam paksa. Juga di fase Hindia Timur ini yaitu pemerintah lebih memperhatikan langkah pada sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar soal tanah dan juga pajak ini ataupun pajak tanah ini lebih tinggi. Nah, pada saat fase tanam paksa ini pemerintah penduduk Jepang menetapkan sistem wajib serapadi. Selain itu juga ditetapkannya pembayaran pajak untuk pengguna fasilitas-fasilitas tertentu. Ada saat masa Republik Indonesia dalam revolusi kemerdekaan, di mana pemerintah Indonesia itu membuat susunan organisasi secara mendesak. Karena kita tahu sendiri bahwa Belanda datang kembali setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, di mana dia membentuk suatu badan yang disebut dengan NICA. Nah, pada saat itu penjabatan kantor pajak ini berada di Magelang. Selanjutnya itu ada masa Presiden Soekarno, di mana pemerintah ini mulai mendirikan kantor pajak di berbagai kabupaten. Hal ini bertujuan itu untuk menggali potensi Indonesia, karena pada saat itu perekonomian Indonesia semakin berkembang. Ada juga pada saat masa Presiden Soeharto, di mana Indonesia ini memasuki era baru, di mana presiden ini mulai memperkenalkan sistem yaitu self assessment, di mana dia memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pewajib pajak. Nah, ada juga yaitu masa reformasi 1998 hingga sekarang, di mana pemerintah mulai merilis kebijakan tentang penyederhanaan perhitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 46, yaitu wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan omset ataupun pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.